warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah tiga salat subuh tadi di Masjid Raya Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, dan kita cerita tentang mati, cerita tentang doa ICU, cerita tentang malaikat maut, cerita tentang doa laknat untuk orang tak mau bersedekah. Maka saya husnuzon itu kuras sudah ada di balik pintu semua. Sudah siap semua mereka. Setiap rumah sudah menyiapkan beras, tinggal menunggu yang menjemputnya lagi. Oleh sebab itu tausiahnya tak boleh lama-lama, takut mereka berubah pikiran. Di kuras itu balik ke dapur balik. Jadi maksud saya, ada yang salah dengan ceramah saya selama ini. Saya tahu salah itu setelah dekat dengan Ustaz Lukman, setelah kenal dengan Bang Edi. Selama ini saya tausiah tabligh akbar di stadion, di tanah lapang. Mari kita bersedekah, mari kita santuni anak yatim, mari kita kasih makan fakir miskin. Habis itu saya pergi, tak datang saya menjemput beras itu. Akhirnya setelah saya pergi, iman mereka turun, beras itu masuk karung kamar balik. Jadi ternyata Ustadz tidak hanya tabligh akbar, tidak hanya ceramah Ustadz mestinya buat komunitas penjemput beras, komunitas pengantar beras. Oh susah betul lah jadi Ustadz nih. Tak cukup hanya datang ceramah sana ceramah berani. Dulu dalam pikiran saya, asal sudah ceramah orang ramai, kita sampaikan tentang iman, Islam, mati, husnul khotimah, istiqomah, selesai. Rupanya tak selesai. Mana bukti tak selesai? Anak yatim masih banyak tak makan, fakir miskin masih banyak lagi tak sekolah. Ternyata mesti ada yang datang ke sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustaz Lukman Hakim, yang dilakukan oleh Bang Edi di Ketapang, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Sandai. Kenapa cuma itu yang 3 tim Ustaz sebutkan, itu yang sudah sampai ke sana, itu payah ingat-ingatnya. Kendawangan dan sekitarnya. Maka ini yang dilakukan ini adalah kelanjutan dari episode ceramah itu. Jadi ini kalau di-share video ini bagi penceramah-penceramah, bagi dai-dai yang sudah bangga dengan followernya, dengan subscribernya, maka ternyata kita perlu mengkaji mundur ke belakang lagi, perlu merenung, memikirkan lagi, sudah sampai kemana ceramah kita itu, sudah sampai kemana tabligh akbar kita itu. Rupanya hanya perlu sampai ke telinga kanan dan nasib buruk keluar balik di tengah kiri. Ada yang lebih parah lagi, tak masuk sama sekali, singgah sebentar di lubang telinga kanan, keluar balik dari kanan juga. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Paskas adalah menyambut bola yang sudah ditendang ini, maka ditangkap balik, dikejar lagi. Golnya adalah jangan sampai masuk. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ada yang datang ke rumah-rumah, jemput, mengumpulkan, mendata, menghitung supaya nanti tahu berapa prestasi kota-kota ini. Untuk apa yang dihitung? Ini kan ibadah lillah aja. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mesti ada persaingan. Persaingannya dalam hal apa? Fastabiqul khairat. Jadi nanti kalau saya ceramah, Jogja 30 ton, Bandung 90 ton, Ketapang 120 ton. Itu tujuannya adalah fastabiqul khairat, supaya bersaing. Bagaimana kalau udah berlebih untuk Ketapang, Pak Ustaz? Anak yatimnya udah, fakir miskinnya udah, panti jomponya udah, anak-anak sekolah tahfiznya sudah, pesantrennya sudah. Ini di tempat lain. Ini dalam ajaran Islam. Maka dia ada ring. Ring itu berapa baru boleh dibawa keluar setelah habis keliling jarak qashar sholat. Jadi kalau dari pusat kota Ketapang, qashar sholat 89 km, putar jangka itu 80-90 meter keliling radius. Habis itu semua tersapu, bawa ke tempat lain.
Jadi ada saatnya nanti tahun 2000 berapa saya datang kemari, saya bawa beras juga 3 kontainer. Semua. Sehingga nanti melimpah ruah lah dia. Inilah orang bukan hanya sekedar soleh, tapi muslih. Soleh dirinya saja. Sholat sudah, puasa sunat Senin Kamis sudah, umroh berkali-kali, tahun ini tak bisa Pak Ustaz turun karena Covid. Haji sudah, zikir banyak, salawat tak lepas. Itu soleh untuk diri sendiri. Tapi tetangga, sahabat, kerabat, kawan, andai tolak, orang sekampung. Nabi SAW itu orang baik, Abu Bakar juga orang baik, Umar juga orang baik, Utsman juga orang baik. Ini orang-orang baik ini terpisah. Di sana ada orang tua baik, namanya Abu Bakar. Di sana ada orang kaya baik, namanya Utsman. Di sana anak-anak muda baik, namanya Umar. Di sana anak-anak kecil baik, namanya Ali. Mereka ini terpisah. Datanglah Nabi Muhammad SAW. Disatukannya lah orang-orang baik ini sehingga bisa membuat gerakan kebaikan. Karena kalau sendiri payah kita bergerak. Saya bisa datang kemari ini kan luar biasa. Kemarin di Sanda itu murah baris, bergerak mobil itu bergerak pula barisan. Kiri kanan, sahabat puas. Tahunya kita selama ini sahabat Nabi, ini sahabat Allah. Nah ini kan luar biasa. Jadi komunitas Paskas pasukan amal soleh ini adalah dipersatukan oleh para ustadz, para abang, para sahabat. Yang nampaknya di sini cuma 3 orang. Yang direkam di kamera ini cuma 3 orang. Tapi ada orang-orang di balik ini semua. Maka ini menjadi nomor 1. Kalau sudah bersatu antar komunitas ini, nanti ada di dalam itu kutu-kutunya, rayap-rayapnya, kuman-kuman penyakitnya. Dalam satu surat khusus dalam Al-Quran namanya surat Al-Munafiqun. Menyebabkan gesekan-gesekan. Oh Ustaz ceritakan ini jauh tuh belah semangat kami Pak Ustaz. Nah, supaya kita tahu sejarah bahwa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah sebutkan dalam Quran. Tapi ada yang mengerikan adalah orang yang sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, majelisnya sama dengan kita, tapi menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menghancurkan barisan. Nah, ini tetap ada. Makanya mesti waspada. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Sudah dikasih tahu dari awal, waspada. Target kita harus jangan nanti karena habis karena ini. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musabir. Syaitan sudah putus asa melihat orang sholat. Ditengoknya orang sudah hijrah, putus asa. Dilihatnya ini orang sudah buat komunitas, putus asa. Dilihatnya mereka sudah amal soleh, bagi-bagi beras, putus asa. Walakin, tapi ada satu pintu yang setan masuk. Apa itu? Menanamkan permusuhan. Itu kenapa dikasih? Itu kan bukan terlalu miskin dia, masih senang. Ini yang paling susah. Oh tidak ini. Lalu kemudian datang ada retak dalam hati. Oleh sebab itu semangat mengumpulkan beras ini, tapi juga semangat dalam pengajian. Pengajian yang terus. Alhamdulillah Bang Edi semangat mendatangkan para ustaz, para habaib, ustaz muda ke Ketapang. Penting tabligh akbar itu, penting ramai-ramai itu, tapi kajian intern ini juga penting. Mungkin dialognya 5-10 menit, tapi lebih banyak apa kendala-kendala kita, apa yang terjadi. Karena kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Segan mengucapkannya, takut nanti ada yang tersinggung, tulis kertas. Takut nanti tulisannya dikenali, ketik. Ketahuan printnya nanti tintanya, batalkan. Bang ini di daerah ini nampaknya bukan begitu layak, tapi kenapa ini? Jadi dia kalau ada sesuatu, inja akum fasiqun, kalau datang orang membawa suatu berita macam-macam, fatabayyan, klarifikasi. Yang namanya manusia gak kata pepatah orang lain, sedangkan telur ayam disangka. Telur ayam lagi disangka lagi bersentuh. Apalagi hati manusia ini. Hati manusia ini luar biasa. Sebab itu perkumpulan orang baik-baik ini, alhamdulillah sudah bersatu dalam kebaikan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah
fillahi afwaja. Afwaja artinya komunitas-komunitas. Bangga kita melihat komunitas. Ada komunitas hijabers, ada komunitas pemuda hijrah, ada komunitas amal soleh, ada komunitas bagi-bagi beras, ada komunitas orang bekas petatu, ada komunitas prima tobat. Tapi antar komunitas ini kalau sampai terjadi gesekan-gesekan harus dijaga. Di mana komunitas ini bisa bersatu kalau ada tantangan? Apa tantangannya? Maka didatalah tantangan-tantangan ini. Tantangan kita ke depan yang belum hijrah. Ada euforia, kebahagiaan sesaat melihat tabligh akbar sampai ke jalan, menengok posting-posting like-nya banyak, melihat share-nya luar biasa, ada kebahagiaan. Padamkan api kebahagiaan itu dengan melihat orang di luar masjid lebih ramai. Hilangkan kesenangan sementara itu dengan melihat yang belum dapat beras lebih banyak. Ustaz sendiri, kalau saya tengoklah Instagram dengan FB, mungkin saya akan merasa senang. Tapi kalau saya lihat lagi FB yang buat maksiat, Instagram orang yang buat dosa, bisa lebih banyak follower Instagramnya, lebih banyak subscribernya, kita mesti introspeksi diri. Tak perlu kita sampaikan orang, karena sekarang kita ada undang-undang ITE, bisa ditangkap polisi, kita bisa dihukum gara-gara itu, ujaran kebencian. Tapi kita analisa, berpikir, kita lihat saudara, ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang pelaku zina, berbuat maksiat, kok bisa lebih ramai, bisa banyak. Ini sekedar perbandingan saja. Ini belum ada apa-apanya yang di masjid ini, walaupun sudah melimpah ruah ke jalan. Kenapa? Karena yang di lapangan sepak bola, yang di kafe-kafe, yang di diskotik lebih ramai lagi. Berarti dengan itu kita ada tantangan, tidak menunjukkan bahagia senangnya saja. Karena ada kebahagiaan yang tidak pada tempatnya, itu pun juga kerja setan. Kesusahan yang tidak pada tempatnya, itu pun juga kerja setan. Susah memikirkan umat, bagus. Susah memikirkan bagaimana ini anak yatim tak makan, bagus. Tapi terlalu susah memikirkan setelah kita mati, nanti habis mati gimana, tak usah terlalu pikirkan. Itu juga kerja setan. Berbahagia pada sesuatu yang tidak pada semestinya, itu pun kerja setan juga. Terlalu bahagia dengan jamaah terlalu ramai, subuh tadi melimpah ruah sampai keluar pun payah. Terlalu senang Abdul Somad, itu pun kerja setan. Karena masih ada kesenangan-kesenangan lain. Senangnya kita adalah ketika beras ini terkumpul banyak. InsyaAllah, amin. Jadi yang pertama adalah menyambut seruan dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, sambutlah. Sungguh tadi mereka sudah menyambut. Siap bagi-bagi beras? Siap. Siap keluarkan bantuan? Siap. Nah, mereka yang sudah siap ini mesti diambil. Ustaz Somad tak ikut ngambil, saya mau pulang. Jamaah yang sedang bertahan ini, maka komunitas ini rupanya selama ini kenapa beras itu tak terkumpul, bukan salah jamaah. Jamaah ini terbuka hatinya. Jangankan beras, duit dikasihnya, tanahnya dia kasih. Kenapa tak ada tanah yang dikasih? Ustaz habis ceramah pulang. Coba kalau Ustaz datang ke rumah kami, saya kasih tanah-tanah yang bermasalah itu Ustaz. Cuma 25.000, artinya sehari cuma 1.000. Hari libur potong, libur sama tanggal 31 potong, ahad 31, maka cuma 25.000. Cuma segitu sebulan. Dan orang kalau udah kasih 25, tak ada uang kecil, ambil aja lah semua. Berapa uang yang dia kasih? 1 juta. Oleh sebab itu ini prospek yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah kita sambut ini semua. Di masjid orang sudah menyambut dakwah, orang sudah memberikan baliho, ada yang mau mencetakkan banner, ada yang mau menyiapkan ini semua. Maka kemudian ketika kita tunjukkan prestasi luar biasa. Tapi ini bukan kerja sendiri, tak bisa kerja sendiri. Ini mesti kerja berjamaah. Yang kedua adalah hati-hati, waspada terhadap apa yang ada di dalam ini. Tapi bukan sekedar menakuti, bukan membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, tidak. Saya sekedar mau ngasih tahu kalau ini penyakitnya, obatnya adalah dengan sering berjamaah. Jadi ada pertemuan
ada evaluasi, berapa yang terkumpul, berapa yang terbagi, apa masalahnya, orang bisa daripada dia ceritakan berdua, yang terlalu banyak berbisik-bisik. Kadang yang berbisik-bisik ini adalah waswisu fi sudunas minal jinnati. Itu loh, ada di komunitas ini banyak berbisik-bisik, berpusing-pusing. Nah, ini tak usah dilaporkan ke Bang Edi, cukup antarkan ke tempat rukyah. Ya, dibekam lidah. Karena ini luar biasa dalam persatuan umat itu. Yang saya ceritakan ini bukan masalah kita. Yang saya ceritakan ini adalah masalah yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika akan perang Uhud, disitulah mereka mengatakan, apa kita perang ini? Nanti kita mati, nanti kita. Bukan mereka yang di Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, itu yang merusak pasukan itu. Yang ada di Madinah, yang hidup dengan Nabi, yang bersama dengan Nabi, itu yang bersama di tengah-tengah barisan itu. Tapi ada yang tidak mempan dengan bisikan itu. Siapa? Orang-orang yang ikhlas hanya beramal karena Allah. Sesuatu yang karena Allah tidak akan bagus. Sesuatu yang karena Allah SWT tidak akan mungkin bisa dirusak oleh karena manusia. Tapi amal karena manusia selalu bisa rusak oleh bisikan manusia. Lalu kemudian yang ketiga, puaskah kita kalau anak yatim fakir miskin sudah makan? Belum. Apalagi kita mau sekolah dia gratis. Amin. TK Quran, SD Quran, SMP Quran yang selama ini dia bayar kesulitan, setelah perutnya kenyang, maka kita harus ada target-target ke atas. Nanti kalau dia sekolahnya udah gratis gimana Pak Ustadz? Berlebih duit, kirimkan dia ke Al-Azhar Mesir, kirimkan dia Darul Mustafa. Kalau gitu tak selesai-selesai nih Pak Ustadz. Memang tak selesai. Meninggal Buya Hamka, tak selesai. Meninggal Ustadz Ki Haji Zainul Abidin, tak selesai. Meninggal Ustadz Jafi Al-Bukhari, tak selesai. Meninggal Ustadz Somad, tak selesai. Jadi kapanlah selesainya nih Pak Ustadz? Nanti pas sudah hari kiamat masuk kita ke surga baru selesai. Jadi selama hidup kita akan selesai, mati pun kita, masalah tidak pernah selesai. Jadi kalau kita sangka kita yang akan menyelesaikan masalah, salah. Ibu yang merasa bisa menyelesaikan masalah, berarti ibu waktu itu sudah memposisikan diri sebagai Wonder Woman, Catwoman. Bapak yang memposisikan diri sebagai orang menyelesaikan masalah sudah merubah diri menjadi Superman, Batman, dan Iron Man. Yang menyelesaikan masalah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, kata orang Melayu, menumpang tuah. Inna ma'amuhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Selesai. Terus kita dijamin Allah. Rezeki anak yatim itu sudah dijamin Allah Ta'ala, berasnya sudah dijamin Allah Ta'ala. Tapi kita ikut mengantarkannya. Andai tak kita antarkan, tetap juga beras itu masuk ke mulut dia dengan cara Allah SWT. Tapi kita mau beramal soleh. Jangan sampai amalnya soleh, otak kita salah menjadi amal salah. Rusak akidah kita, rusak tauhid kita. Yang sudah ditetapkan Allah tidak akan mungkin berubah. Makanya ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Yang sudah ditetapkan Allah tak akan berubah. Rezeki musang tak akan ditangkap harimau. Maka kita hanya menyampaikan itu, dan itu bagian dari ketetapan Allah. Saya tak paham tentang takdir ini gimana sebetulnya Pak Ustaz. Air ini ditetapkan Allah Ta'ala untuk saya. Tadi mana lah pabrik botolnya, memang sudah ditetapkan Allah untuk saya. Tapi orang yang membawanya ke atas meja ini, lalu kemudian yang menghantarkannya kemari, dia ikut mendapatkan amal soleh menyertai berjalannya takdir itu. Maka begitu juga dengan kita. Beras itu kita antarkan, maka kita bagian dari. Makanya Allah menyebut kalau sudah cerita tentang rezeki kami, kata dia, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kami memberi rezeki. Allah itu kan satu. Kenapa dia bilang kami? Dia sertakan waskas ini ikut membagi. Senang tak disertakan bersama Allah? Begitu juga dengan menghafal Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran
Kami juga yang menjaga Quran. Allah itu satu, dua, tiga atau empat? Satu. Qul huwallahu ahad. Allah ayat satu tunggal tak berbilang. Kenapa dia disebut kami di situ? Kata Allah, aku dan para penghafal Quran ini ikut menjaga Al-Quran. Disertakannya penghafal Quran anak kita itu, anak ibu yang ibu mandikan, yang ibu sunatkan, yang ibu cucikan, yang ibu lahirkan, yang ibu besarkan, disertakan dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Apakah senang hati kita? Maka begitu juga dengan rezeki. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita membersamai Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tak ada sekutu bagi Allah. Kita hanya ingin supaya dimasukkan dalam orang-orang yang ikut dalam komunitas berbuat baik, beramal soleh. Kalau sudah masuk di dalamnya, alhamdulillah. Yang belum lagi masuk, maka kita ajak, kita rekrut. Amal ini amal Allah. Berkolaborasi, bekerja sama, maka bersama di dunia, bertetangga di surga. Yang mana tetangganya Pak Ustaz? Itu. Aku udah capek bertetangga sama dia di dunia ini Pak Ustaz. Kalau bisa dianggaran jumpa dengan. Ada sebagian manusia yang saking bencinya, saking mudah dendam kesumat. Makanya yang dibenci itu jangan orangnya, tapi sifatnya. Kalau sifatnya sudah tak ada, kurang jahat apa lagi Abu Sufyan? Dibawakannya 3.000 pasukan dari kota Makkah. 3.000 penunggang kuda naik onta, dibawanya 15 perempuan hanya untuk tepuk tangan aja. Kita serang Muhammad, kita serang Muhammad. Pukul gendang sampai tepuk tangan. Cheers leader. 3.000 pasukan ditambah perempuan-perempuan untuk menepuk tangan dan memukul gendang untuk menyerang Muhammad. Serang Muhammad, serang Muhammad, serang Muhammad. Perang Uhud tahun ketiga, hancur lebur kota Madinah. Setelah itu dia dengan kuda hitamnya gagah perkasa, diinjaknya jenazah di Uhud itu mencari. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Kata dia. Mana Muhammad? Kata Abu Sufyan. Habis itu selesai, Nabi bersembunyi, patah gigi Nabi, datang sahabat. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya mati semua rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'anan. Aku diutus Allah bukan penebar laknat, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tahun ketiga. Hari berganti, musim berubah. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Tahun ke-8, 5 tahun sesudah itu berbalas. Kalau dulu dia bawakan 3.000 pasukan, tahun ke-8 10.000 pasukan, 3 kali lipat dari itu. 10.000 pasukan dibawa Nabi, lengkap dengan baju besinya, dengan tamengnya, dengan tombaknya, dengan panahnya, dengan pedangnya, dengan kudanya gagah perkasa, masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Saya berharap Abu Sufyan ini akan tercabik-cabik, dipotong-potong, disayat telinganya, dipotong hidungnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tak diganggu sama sekali. Tak ada dendam Nabi ke Abu Sufyan sedikit. Dulu dia yang paling kaya, paling sombong, paling angkuh, paling pelit, paling bakhil, paling medit, paling kedekut. Tiba-tiba setelah pasukan Paskas ini 10.000 pasukan membawa 100 ton. Tiba-tiba dia yang jadi orang paling susah teraniaya. Apa kita katakan? Siapa yang memberi dia beras masuk surga? Kebencian bukan pada orangnya, tapi pada sifatnya. Setelah sifatnya hilang, maka kita kasih sayang ke orang. Maka yang namanya manusia ini kan berubah. Hati itu tempatnya benci, marah, dendam. Yang selama ini benci terhadap gerakan ini, yang kita doakan dia, kita tidak doakan saja Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beras dia yang banyak itu, maka bulatkan hatinya itu berbalik-balik, balikkan hatinya, mudah-mudahan beras itu diserahkannya ke Paskas insyaallah. Amin. Udah kami doakan Pak Ustaz tahajud, udah baca Yasin 40 kali, Fatihah tak juga kasihnya Pak Ustaz. Mungkin dia menunggu beras itu lebih banyak lagi. Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Dari kasihnya beras itu? Enggak, mati dia Pak Ustaz. Berarti doa kita belum. Sulit rupanya Allah membolak-balikkan hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu seperti kita membolak-balikkan jari jemari, di ujungnya ada duit logam.
baina asabi'ir rahman. Mudah membolak-balikannya. Dan kenapa tak dibolak-balikan Allah? Allah ingin kita lebih banyak usaha. Allah ingin kita lebih banyak doa. Allah lebih ingin kita lebih banyak pahala. Allah ingin angkat derajat kita melalui itu. Sulit rupanya Allah membuat orang itu kenyang. Bila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fi rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembahlah Allah. Siapa itu Allah? Alladzi at'amahum min ju'. Dia yang mengasih makan kalau ada orang lapar. Itu kerja Allah. Jangan nanti kalau kita ketemu sama orang, ayo Bapak Ibu kita kumpulkan beras. Sudah kumpulkan beras. Yang ngasih makan itu Allah. At'amahum min ju'. Allah yang ngasih makan. Betul Allah yang ngasih makan. Tapi kita ingin berperan dan mendapat amal soleh di situ. Kalau tak kita lakukan, kenapa? Ini bukan cerita masalah pahala. Yang melakukan dapat pahala. Kalau tak dilakukan tak apa-apa. Yang melakukannya dapat pahala, masuk surga. Kalau tidak dilakukan tak apa-apa. Kan begitu. Kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau tak dilakukan, fadzalika alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ara'aita alladzi yukadzibu. Kalau sampailah ada orang di Ketapang ini anak yatim yang tak makan, fakir miskin yang tak makan, maka satu Ketapang ini menjadi yukadzibu biddin, pendusta agama. Nauzubillah. Maka datanglah Paskas, pasukan amal soleh menyelamatkan Ketapang. Di mana tahu ada orang yang ngomongnya agak kasar. Pasukan amal soleh inilah yang menyelamatkan Ketapang dari pendusta agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong itu kasih dia. Anak tahu tak sanggup bapak bercakap sama dia. Kan kita satu kota ini Pak yang ngomong kesinggung, sakit hati, merajuk. Potong cakapnya dari kirim ke nomor handphone. Kalau ngirimnya pun tak sanggup, nanti saya kirim. Manusia ini macam-macam. Kepala sama hitam, isi kepala macam-macam. Sebab itu, apalagi kalau makannya macam-macam, otak macam-macam. Maka orang-orang seperti ini mesti juga kadang kita kasih pelajaran supaya dia tahu. Maka dalam berkumpul berjamaah, setelah selesai beban satu, ada beban yang lain. Selesai satu beban, ada beban yang lain. Berawal dari beras. Kalau perutnya sudah kenyang, gratiskan sekolahnya. Sekolahnya sudah gratis, kirim dia ke Kairo. Kalau sudah kami kirim dia nanti Kairo S1, S2, S3, balik dia, bangunkan pondok pesantren, wakafkan tanah, mati kita, itu yang akan mengalir sampai hari kiamat. Tak ada hentinya. Bangun Islamic Center besar. Islamic Center satu kabupaten sudah, Islamic Center per kecamatan sudah, satu desa satu Islamic Center, satu desa satu alumni Timur Tengah. Program-program yang kita buat itu terpikir oleh anak-anak berkelanjutan. Dunia ini orangnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Jadi kalau hari ini orang berpikir masjid agung, masjid besar di kabupaten, maka 20-30 tahun akan datang per kecamatan, per kelurahan. Satu kampung, satu pondok tahfiz Quran, satu kampung, satu masjid multi yang ada di dalamnya, ada kliniknya, ada sekolahnya, ada SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiznya. Terpikir anak-anak kita membuat seperti itu. Yang saya ceramahkan sampai ke kepala Bapak Ibu ceritakan ke anak-anaknya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sesuatu yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Amal berkelanjutan, berkesinambungan. Fa idza faragta fansab, kalau sudah selesai dari satu, buat yang lain. Ada saja ide-ide, ada saja terus berpikir. Kepala ini kalau tidak kita arahkan ke sana, dia akan mengarah yang lain. Apalagi ibu-ibu komunitas ramah ini bagus. Karena ibu-ibu kalau dia tidak berpikir untuk berapa yang perlu kasih makan, berapa anak yatim yang perlu disekolahkan, berapa anak yatim yang dibuatkan pesantren, kalau dia tidak diajak kepalanya berpikir ke sana, dia akan berpikir apa tas kulit yang baru, bagaimana sepatu dari kulit ular sawah, bagaimana cincin emas permata, apa yang paling mahal berlian. Itu kepala akan terus diarahkan. Wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang istrinya aktif di Paskas ini, dia mestinya bersyukur atau marah? Bersyukur. Karena istrinya pasti akan mikirkan beras, mengigaunya tuh beras banget.
Tapi kalau tidak aktif di sini, bagi gaulnya Intan, berlian, tas harga mahal dari Prancis. Mati ya sakit jantung. Tapi kalau dia memikirkan beras fakir miskin, tak akan ada ruginya. Di dunia yang dapat, andai diambilnya beras di dapurnya itu, beras yang disimpannya itu, tak akan rugi dia. Kenapa? Karena dipakainya untuk mengenyangkan perut orang-orang penuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia akan berjuang di jalan Allah, yaitu adalah menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Apa usaha Pak Edi sekarang? Saya ini jual emas Pak Ustaz. Lama saya pikir semalam, Pak Edi ini dulu nolong listrik, sekarang kok jual emas pula, rumahnya masjid maksudnya. Saya jual emas tapi pengusaha Intan. Apa Intan? Intan surullah yang surkum. Kalau kau tolong agama. Jadi bahasa beliau ini makin sulit saya paham. Datang pula, oh dari guru, Masya Allah, tabarakallah. Tapi semua kreasi itu memberikan kita motivasi. Jadi apa yang saya lihat di Pontianak adalah kreasi dakwah. Cerita tentang memberikan sedekah dari zaman Nabi. Sedekah. Tapi yang dilakukan di Kalimantan Baratnya apa? Metodenya. Bersedekahlah. Semua orang pandai mengajar, tapi metodenya, apa caranya, teknisnya, dibuat angkanya 25. Kenapa mesti 25? Kenapa tak 3? Dibuat bersedekah 34.000. Kenapa mesti 34.000? Ternyata bagaimana di dalam mindset kepala orang itu sedikit. Itu teori pemasaran. Belilah tas ini hanya 999.000 saja. Padahal kan 1 juta itu sebetulnya. Jadi bagaimana dalam kepalanya itu benda sedikit. Orang kalau sudah sedikit adalah ambil aja lah, balikan. Itu metode itu datang dari mana? Dari otak. Otak yang bagaimana? Otak yang dapat ilham dari Allah SWT. Allah menghilangkan itu karena bersih. Kalau kotor yang dimakan, kotor juga isi otak. Otak kotor namanya. Oleh sebab itu, kalau ada orang dapat ilham, kita tinggal ikut aja. Jangan kita menunggu ilham. Dia mengaku pula dapat mukjizat. Jadi Nabi ke-26 kok nanti. Ada ilham dari Pontianak, dibawa pemikiran ilham, pemikiran ide-ide baik itu ke Ketapang, ikut salurkan. Tak usah perlu menengok orang punya ide paskas, lalu pikir pula kalau gitu aku buat pula yang kreasi daripada ini, tentu lebih hebat dari itu. Ikut aja, tak usah buat sesuatu yang baru, karena akan mengkacaukan saja. Tapi kalau ide-ide itu baik, brilian, maka amalkan 3 poin ini, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan keberkahannya insya Allah. Amin. Tak tahu jadwal saya entah kapan lagi ke Ketapang, tapi saya yakin dan percaya dari jauh saya mendapatkan kabar gembiranya. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak yatim fakir miskin berasnya sudah selesai. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami sudah kirimkan sekian orang ke Hadramaut, Tarim, ke Habib Umar bin Hafiz, sebagiannya sudah kami kirim ke Al-Azhar Kairo. Amin. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak-anak sudah kami kirim, kami pikirkan pula nanti dia pulangnya kemana, maka kami bangunkan Islamic Center bukan hanya di kabupaten, di kecamatan-kecamatan. Amin. Sampai akhirnya kabar baik itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bahagia tak Nabi mendengar kabar dari Ketapang? Selama ini yang diterimanya di makamnya hanya 2 aja. Selawat salam, selawat salam, selawat salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ada yang khusus dari Ketapang. Kalau cuma selawat dan salam, dari Afrika pun dikirim juga untuk Nabi selawat dan salam. Dari Amerika pun juga selawat dan salam. Tapi dari Ketapang lain. Ada anak-anak penghafal Quran yang perutnya kenyang. Ada anak-anak penghafal Quran yang mengelola tanah wakaf. Ada anak-anak penghafal Quran yang mengelola Islamic Center. Maka Nabi melebihkan Ketapang dari tempat yang lain karena amal soleh. Inilah prestasi Ketapang. Amin. Cukup. Terima kasih. Bahan saya pun dah habis. Iya, kami akan ke airport setengah jam. Kebersamaan kita bernilai amal soleh di hadapan Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan ke Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ada seorang anak yang menulis surat khusus niatnya dengan dipeluk Tuan Guru. Dan ada juga anak yang ingin didoakan menghafal Quran. Coba dikumpulkan dulu ke depan sekaligus yang satu-satu. Maju sini. Ya, Gus, anaknya mana Gus? Yang anaknya ya, coba sini. Mana? Yang nulis surat tadi mana? Yang pengen dipeluk, ingin didoakan. Ayo cepat. Waktunya. Gus mana Gus? Cepat. Ayo sekali jalan. Ayo Gus. Cepat. Gus. Udah. Nanti Ustaznya doakan sekali. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wa'allimhum ta'mil, ajalkan anak-anak kami pemahaman Quran yang benar ya Allah. Allahumma aksir amwalahum, banyakkan harta benda mereka supaya bisa mereka menyantuni anak yatim fakir miskin ya Allah. Wa aksir auladahum, banyakkan anak cucu mereka yang soleh-solehah supaya mereka nanti dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak ini penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidin fisabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak ini dari segala perbuatan maksiat dan tercela ya Allah. Allahumma dafa'anhum al-ala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan mereka dari zina, jauhkan mereka dari LGBT, jauhkan dari mereka perbuatan keji dan munkar, jauhkan mereka dari riba. Jadikan mereka orang-orang yang kami banggakan ketika kami berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kami sakit di ujung nyawa kami, mereka yang membisikkan ke telinga kami, La ilaha illallah. Kalau kami mati di tengah malam, mereka akan bangun bertahajud mendoakan kami, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama anak-anak cucu cicit kami. Jumpakan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Udah ya? Ya, udah cukup gantian. Oke, cukup. Kemudian dari Kendawangan satu, dari Sandai satu, pengukuhan Paskas. Ayo cepat naik. Pinjam topi. Pinjam topi, tak mau. Pinjam topi. Kendawangan. Duduk di sini, udah kembali sini. Naik. Bang, satu orang ya. Pak Musawir mana? Satu orang kita bisa jadi anak-anak ini. Pak Musawir mana? Boleh. Angga boleh. Angga. Hah? Fisik bang ini. Nah, Angga. Gitu ya. Terus. Hah? Mama no kuliah. Pengukuhan. Paskas bang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita kukuhkan Paskas. Mana Ustaz Lukman? Nah sini Ustaz. Ustaz Lukman sebelah sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah dipakai ini boleh dilepas. Ya, gantian. Dari Salam. Ustaz.
Sandai. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah ini kita jalankan sama-sama. Semoga kita bisa bawa oleh-oleh untuk ketemu dengan baginda Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matan Hilir Utara. Satu lagi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita dudukkan dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul-betul cepat. Haji Saliman teh. Ustaz. Yang driver Sandai dengan penitia Sandai, karena udah kerja keras kemarin, cepat naik. Gantian Pak, gantian dulu. Sudah. Iya Sandai naik. Ayo cepat. Tolong panitia kursinya disingkirkan kursinya. Kursinya digeser. Oh iya, Paskas Kayu Utara, masuk. Udah enggak usah pakai selfie lagi deh. Udah. Maman. Kayung Utara. Hah? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tolong yang sandai semua. Yang lain turun, yang lain turun. Di bawah boleh, di bawah. Yang di belakang tuh tidak nampak, jadi yang di bawah. Duduk. Sandai. Sandai. Jadi minta panitia yang kosong. Habis ini kami langsung ke bandara ya. Dan pesawat sudah ini. Jadi minta panitia yang ini. Sopir Sopir. Sudah ya. Oke, terima kasih. Jangan ada selfie lagi, sudah ya. Kopinya balikan. Tolong panitia, tolong. Kalau tim. Oke, sudah selesai semua. Pasukan diambil alih. Jangan satu salaman. Waalaikumsalam.